Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Nila Musidah dengan NIM akhir 025, kemudian Diva Nurfadila dengan NIM akhir 046, dan Ainayah Al-Fatihah dengan NIM akhir 059. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai populasi, sampel, dan variabel penelitian serta teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif. Materi yang pertama yaitu populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi itu bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Jadi, populasi adalah jumlah keseluruhan dari suatu individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Anggota pada populasi dapat berupa benda hidup maupun benda mati dan manusia, di mana sifat-sifat yang ada pada populasi dapat diukur serta diamati. Misalnya, akan melakukan penelitian di sekolah X, maka sekolah X ini merupakan populasi. Sekolah X mempunyai jumlah orang atau subjek dan objek yang lain. Satu orang pun dapat digunakan sebagai populasi karena satu orang itu mempunyai berbagai karakteristik. Misalnya, gaya bicara, disiplin pribadi, hobi, cara bergaul, kepemimpinannya, dan lain-lain. Macam-macam populasi. Yang pertama, populasi infinitif merupakan populasi yang tidak pernah diketahui dengan pasti jumlah populasi yang akan diambil atau bisa disebut dengan pengambilan populasi yang tidak terbatas. Yang kedua, populasi finitif. Populasi ini merupakan populasi yang jumlahnya dapat diketahui dengan pasti atau bisa disebut dengan pengambilan populasi terbatas. Adapun ciri-ciri populasi. Yang pertama, identifikasi kesatuan analisis atau unit analisis. Unit analisis ini di mana di dalamnya memuat satuan subjek yang akan diamati dalam penelitian seperti individu, institusi, serta kelompok orang. Yang kedua, penetapan dalam batas-batas populasi. Dalam penetapan populasi, batas keluasan dalam menentukan populasi terdapat beberapa aspek yang akan diperhatikan, yaitu aspek geografis yang berkenaan dengan kabupaten, provinsi, dan lain-lain. Kemudian, aspek subjek yang berkenaan dengan hal yang akan diteliti seperti laki-laki, perempuan, ras, suku, dan budaya. Kemudian, pemahaman tentang kondisi subjek dalam populasi berkenaan pada ciri-ciri populasi, terutama tentang sifat homogenitasnya. Kemudian, yang kedua yaitu sampel. Sampel sendiri adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jika populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Jadi, sampel merupakan sebagian populasi yang diambil secara representatif yang bersangkutan atau bagian kecil yang akan diamati. Keuntungan menggunakan sampel. Yang pertama, biaya menjadi lebih sedikit, kemudian waktu lebih singkat, kemudian lebih cepat dalam menggunakan dan pengolahan data, kemudian hasil lebih baik dan lebih akurat, dan kemudian jumlah cakapan peneliti lebih luas. Adapun langkah-langkah pengambilan sampel, yang pertama, tentukan target populasi,
Yang kedua, mendaftar seluruh elemen unit populasi. Yang ketiga, menentukan sumber informasi. Dan yang keempat, menentukan jumlah anggota sampel. Nah, ciri-ciri sampel yaitu dipilih dengan cara hati-hati atau menggunakan cara yang benar. Kemudian harus mewakili populasi sehingga dapat mewakili keseluruhan karakteristik yang terdapat pada populasi. Kemudian, besarnya ukuran sampel hendaknya mempertimbangkan tingkat kesalahan yang ditolerir dan tingkat kepercayaan yang dapat diterima secara statistik. Kemudian yaitu menentukan sampel. Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data. Nah, dalam teknik sampling ini terdapat dua teknik sampling, yaitu jenis sampel yang diperoleh dari teknik random sampling atau probability sampling. Nah, di dalam probability sampling terdapat simple random, proportionate stratified random sampling, kemudian disproportionate stratified random sampling, kemudian area atau cluster sampling atau sampling menurut daerah. Kemudian, di dalam non-probability sampling sendiri terdapat sampling sistematis, sampling kuota, sampling insidental, kemudian purposive sampling, kemudian sampling jenuh, dan snowball sampling. Nah, yang di sini yang pertama ada probability sampling. Nah, probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, di dalam probability sampling di sini ada simple random sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Nah, cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Yang kedua ada proportionate stratified random sampling. Nah, teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Misalnya, dalam suatu institusi sekolah mempunyai pegawai dari berbagai macam sarjana dari latar belakang pendidikan yang berstrata. Misalnya, jumlah pegawai yang lulusan S1 sama dengan 23 pegawai, S2 yaitu 15 pegawai, dan SMA yaitu 20 pegawai. Jumlah sampel yang harus diambil meliputi strata pegawai tersebut. Kemudian yaitu disproportionate stratified random sampling. Nah, teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata atau bertingkat tetapi kurang proporsional. Misalnya, pegawai dari unit kerja tertentu mempunyai 3 orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 50 orang SH, 200 orang SMU, 700 orang SMP. Maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang S2 itu diambil semuanya sebagai sampel karena dua kelompok ini terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok SH, SMU, dan SMP. Kemudian yaitu cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data yang luas. Misal, penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Contohnya, di Kabupaten Sumeneb terdapat 23 kecamatan dan sampelnya akan menggunakan 10 kecamatan. Maka dalam pengambilan 10 kecamatan tersebut dilakukan secara acak atau random. Teknik sampling daerah atau area sampling ini sering digunakan melalui 2 tahapan, yaitu tahapan pertama menentukan sampel daerah dan tahap 2 menentukan orang-orang atau populasi yang ada di daerah tersebut
secara sampling atau tidak menyeluruh. Kemudian yaitu non-probability sampling. Nah, yang pertama ada sampling sistematis. Sampling ini adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Contohnya, anggota populasi terdiri dari 30 orang. Dari semua populasi diberikan nomor urut dari nomor 1 sampai terakhir. Cara pengambilan sampel bisa dengan menggunakan pengambilan nomor genap atau ganjil dan juga kelipatan. Misalkan nomor urut sudah dibagikan keseluruhan populasi, maka sampel yang akan dipakai adalah nomor urut dengan nomor genap. Maka orang yang mendapatkan nomor urut genap tersebut akan dijadikan sampel oleh peneliti. Kemudian yaitu sampling kuota. Sampling ini adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Contohnya, akan meneliti, mensurvei orang-orang tentang merek smartphone, apa yang mereka sukai untuk digunakan. Nah, peneliti ini mempertimbangkan ukuran sampel 300 orang. Jika pengumpulan data belum mencukupi 300 orang, maka peneliti dipandang belum selesai dikarenakan belum memenuhi kuota yang ditentukan yaitu 300. Nah, jika pengumpulan data dilakukan secara kelompok yang terdiri dari 3 kelompok, maka setiap kelompok harus dapat 100 orang sebagai sampel. Kemudian yaitu sampling insidental. Nah, sampling ini adalah pengambilan sampel tidak ditetapkan lebih dahulu, melainkan langsung mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemui. Misalkan, meneliti pemilihan umum yang menggunakan setiap warga negara dewasa sebagai unit sampling. Peneliti di sini langsung mengumpulkan data dari orang dewasa di pemilihan umum yang dijumpai sampai dengan jumlah yang diharapkan terpenuhi. Kemudian yaitu sampling purposive. Nah, sampling ini adalah teknik penentuan sampel dengan berbagai pertimbangan tertentu. Contoh, akan meneliti tentang kualitas suatu produk yaitu pakaian. Maka sampel yang akan digunakan adalah orang-orang yang belanja produk tersebut. Kemudian sampling jenuh. Nah, sampling jenuh ini atau disebut dengan sensus, yaitu semua populasi jadi sampel. Hal ini biasanya jika jumlah populasinya relatif kecil apabila sampel yang digunakan kurang dari 30. Misalkan, akan meneliti sebuah kinerja guru di salah satu sekolah di Sumeneb. Karena jumlah guru hanya 25 guru, maka seluruh guru tersebut akan dijadikan sebagai sampel. Kemudian snowball sampling. Nah, snowball sampling ini adalah teknik penentuan sampel yang mulanya hanya 1 atau 2 orang terus berkembang jadi besar. Nah, atau diibaratkan sebagai bola salju. Nah, untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Contoh, akan meneliti tentang pemahaman pencak silat. Peneliti bertanya kepada informasi A tentang pencak silat tersebut. Selanjutnya, peneliti bertanya kepada informasi B tentang pencak silat dan peneliti bertanya kepada informasi C. Dan selanjutnya sampai diperoleh sumber data yang dibutuhkan. Kemudian menentukan ukuran sampel. Nah, jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Jumlah sampel yang diharapkan 100% mewakili populasi adalah sama dengan jumlah anggota populasi itu sendiri. Jadi semakin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi atau kesimpulan semakin kecil. Dan sebaliknya, maka semakin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, maka makin besar kesalahan generalisasi atau diberlakukan umum. Kemudian ada rumus menurut Kelvin, yaitu N sama dengan N per 1 plus N kali E kuadrat, dengan keterangan N kecil adalah jumlah sampel yang dicari, kemudian N besar adalah jumlah populasi, dan E adalah margin error yang ditoleransi. Kemudian ada rumus menurut Isaac and Mixel. Dengan rumus tersebut yaitu seperti gambar yang tertera.
Kemudian rumus ini juga dinyatakan dalam bentuk tabel, seperti gambar yang tertera di dalam video ini. Nah, berikut merupakan contoh menentukan ukuran sampel menurut Solvin. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Nah, menurut Sugiono, variabel penelitian adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Kemudian yaitu jenis-jenis variabel. Yang pertama, variabel independen atau disebut dengan variabel bebas. Nah, variabel ini yang mempengaruhi variabel-variabel lain atau yang menyebabkan terjadinya perubahan. Contoh dari variabel independen yaitu judul penelitian, seperti pengaruh media pembelajaran pop-up book terhadap hasil belajar. Nah, hubungan variabel di atas adalah media dan hasil belajar adalah variabel bebas atau X atau independen karena media pembelajaran adalah variabel bebas X yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah variabel terikat Y, sehingga variabel ini disebut dengan variabel bebas. Kemudian yang kedua yaitu variabel dependen atau variabel terikat. Nah, variabel ini merupakan faktor-faktor yang diamati dan diukur oleh peneliti dalam sebuah penelitian untuk menentukan ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas. Nah, berikut adalah contoh dari variabel dependen. Nah, dari contoh di atas, hubungan antara produktivitas kerja dan proses kerja, komitmen kerja, dan tata cara kerja saling tergantungan atau terikat antara satu dengan lainnya karena variabel terikatnya produktivitas kerja X sebagai output dari pengaruh variabel yang lain sehingga proses kerja, komitmen kerja, dan tata cara kerja Y adalah variabel bebas menentukan ada atau tidaknya pengaruh dari variabel bebas. Kemudian adalah variabel moderator. Nah, variabel moderator ini merupakan variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan independen. Nah, contohnya yaitu hubungan perilaku suami dan istri akan semakin baik kalau mempunyai anak dan akan semakin renggang kalau ada pihak ketiga ikut mencampuri kehidupan rumah tangga. Jadi di sini anak sebagai variabel moderator yang memperkuat hubungan dan pihak ketiga sebagai variabel memperlemah hubungan. Kemudian yaitu variabel penyala. Nah, variabel ini adalah variabel yang dipertimbangkan dalam analisis terutama kalau kehadirannya itu sudah dimasukkan ke dalam desain penelitian atau desain analisis. Contohnya, dikemukakan bahwa tinggi rendahnya penghasilan akan mempengaruhi secara tidak langsung terhadap harapan hidup. Dalam kasus ini, ada variabel antaranya yaitu yang berupa gaya hidup seseorang. Antar variabel penghasilan dengan gaya hidup, terdapat variabel moderator, yaitu budaya lingkungan tempat tinggal. Kemudian yaitu variabel kontrol. Nah, variabel ini merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak teliti. Berikut merupakan contoh dari variabel kontrol. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Nah, pengumpulan data merupakan tahap penelitian di mana peneliti melakukan kegiatan untuk menemui responden penelitian dan meminta mereka untuk mengisi angket penelitian atau jika menggunakan angket sebagai instrumen penelitian, kemudian mengamati kegiatan atau jika menggunakan pedoman pengamatan semacam daftar cek, kemudian mencatat angka-angka atau kata-kata yang berkaitan dengan topik penelitian atau jika menggunakan pedoman dokumentasi atau aktivitas lainnya yang relevan. Kemudian sumber pengumpulan data. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Nah, berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus penyelesaian masalah yang sedang ditanganinya. Yang kedua yaitu data sekunder,
yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini tidak diterima langsung oleh sumber data, melainkan diperoleh dari pihak ketiga atau pengumpulan data. Kemudian, teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Nah, data ini adalah unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan dengan program tertentu. Untuk mengumpulkan data penelitian, penulis menggunakan metode-metode antara lain yaitu metode observasi atau pengamatan. Nah, observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bisa dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Nah, teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibagi menjadi berikut. Yang pertama, observasi berperan serta. Nah, dalam observasi ini, peneliti terlihat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Kemudian, yang kedua, yaitu observasi non-partisipan. Dalam observasi ini, peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati. Maka, dalam observasi non-partisipan, penelitian tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Observasi berdasarkan segi instrumennya dibagi menjadi dua, yaitu antara lain observasi terstruktur. Observasi terstruktur merupakan observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya. Jadi, observasi ini dilakukan apabila peneliti telah tahu pasti terhadap variabel penelitian yang akan diamati. Yang kedua yaitu observasi tidak struktur. Observasi tidak struktur merupakan observasi yang tidak disiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Observasi ini dilakukan karena peneliti tidak tahu pasti tentang apa yang akan diamati. Teknik selanjutnya yaitu teknik metode angket atau kuesioner. Metode angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden. Kuesioner suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Untuk memperoleh data, angket disebarkan kepada responden atau orang-orang yang menjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian. Usman Sekaran 1992 mengemukakan prinsip dalam penelitian angket sebagai teknik pengumpulan data yaitu 1. Prinsip penulisan angket. Penulisan ini menyangkut beberapa faktor yaitu yang berisi isi dan tujuan pertanyaan, bahasa mudah digunakan, pertanyaan tertutup, terbuka, negatif, positif, pertanyaan tidak menua, tidak menanyakan yang sudah lupa, pertanyaan tidak mengarahkan, panjang pertanyaan dan urutan pertanyaan. A. Isi tujuan pertanyaan. Maksud dari isi tujuan pertanyaan adalah apakah ada bentuk pengukuran atau bukan. Jika terdapat pengukuran, maka dalam pembuatan pertanyaan harus teliti, berskala pengukuran, dan jumlah itemnya yang mencukupi untuk mengukur variabel yang diteliti. Kemudian B. Bahasa yang digunakan. Menggunakan bahasa harus sesuai dengan kemampuan berbahasa responden. Kalau responden tidak dapat berbahasa Indonesia, maka angket disusun sesuai dengan bahasa responden. Maka dalam penyusunan angket ini harus memperhatikan jenis pendidikan responden, keadaan sosial, budaya, dan form of average dari responden. C. Tingkat dan bentuk pertanyaan. Tipe pertanyaan ada dua jenis yaitu angket terbuka dan angket tertutup. Kalau dalam wawancara terstruktur dan tidak struktur, serta dapat menggunakan kalimat positif dan negatif. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang mengharapkan responden untuk menuliskan jawabannya beserta dalam bentuk uraian tentang suatu hal. Contohnya, bagaimanakah tanggapan Anda mengenai penayangan iklan-iklan yang ada di TV saat ini? Sedangkan pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang mengharapkan responden yang sebaliknya yaitu dengan singkat atau meminta jawaban alternatif yang lain. Setiap pertanyaan mengharapkan data nominal, ordinal, interval, dan rasio adalah bentuk pertanyaan tertutup.
Yang D yaitu pertanyaan tidak mendua atau menua. Dalam pertanyaan angket, jangan mendua atau double brained, sehingga menyulitkan responden untuk memberikan jawaban. Contohnya, bagaimana pendapat Anda tentang kualitas dan kecepatan pelayanan KTP? Dari kalimat di atas membuat pertanyaan mendua karena dapat ditanyakan secara terpisah, yaitu bagaimanakah kualitas pelayanan KTP dan bagaimanakah kecepatan pelayanan. Yang E yaitu tidak menanyakan yang sudah lupa. Pertanyaan pada angket sebaiknya tidak menyatakan hal-hal yang dikira responden sudah lupa atau pertanyaan yang memerlukan jawaban yang sulit. Contohnya, bagaimana kinerja para penguasa pada tahun 1930 yang lalu? Menurut Anda, bagaimanakah cara mengatasi krisis ekonomi pada saat itu? Dalam contoh pertanyaan di atas, tidak perlu ditanyakan. Jika perlu ditanyakan, kecuali peneliti mengharapkan pendapat para ahli. Yang F, pertanyaan tidak menggiring. Pertanyaan sebaiknya tidak menggiring seperti bagaimanakah kalau bonus atau jasa pelayanan ditingkatkan? Dari pertanyaan tersebut pasti jawaban responden adalah setuju. G, panjang pertanyaan. Pertanyaan sebaiknya tidak panjang yang akan membuat responden jenuh untuk menjawab. Jika pertanyaan harus panjang, perlu adanya inovasi dalam pertanyaan tersebut. Yang H, urutan pertanyaan. Urutan pertanyaan perlu dipertimbangkan karena dapat mempengaruhi pada psikologis jawaban nantinya. Dalam angket dimulai dari yang umum ke hal yang lebih spesifik atau dari yang mudah menuju yang lebih sulit. I, prinsip pengukuran. Angket ini digunakan untuk instrumen penelitian yang akan digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Oleh sebab itu, harus dapat digunakan untuk mendapatkan suatu data yang reliable tentang variabel yang diukur peneliti. C. Penampilan fisik angket. Penampilan fisik angket akan mempengaruhi respon atau keseriusan responden dalam mengisi angket. Jika menarik, maka responden akan lebih tertarik. Sebaliknya, jika kurang baik, maka bisa jadi responden kurang tertarik. Teknik selanjutnya yaitu teknik metode dokumenter. Metode dokumenter adalah alat pengumpulan data yang disebut juga dengan form pencatatan dokumen dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang telah tersedia. Seperti halnya kehadiran siswa dalam mengikuti acara-acara pelajaran di kelas, dokumennya yang terlihat pada daftar hadir siswa. Dokumenter atau bisa disebut dengan dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data yang terletak di akhir sebagai bukti dari pelaksanaan atau bukti dari hasil penelitian. Teknik selanjutnya yaitu tes. Tes berasal dari kata Latin yaitu testum yang berarti sebuah piring atau jambanan dari tanah liat. Tes adalah suatu instrumen penelitian formal yang digunakan untuk menilai kemampuan kognitif peserta didik dalam suatu mata pelajaran seperti halnya untuk mengumpulkan informasi kuantitatif tentang kemampuan psikomotor, afektif, kognitif, dan lain sebagainya. Tes pada umumnya meliputi rangkaian pertanyaan atau tugas yang diatur untuk peserta didik atau kelompok peserta didik. Macam-macam tes yaitu 1. Tes objektif. Tes objektif biasa disebut juga sebagai tes jawaban singkat atau short answer test. Macam-macam teks bentuk objektif yaitu teks benar salah dan teks pilihan ganda, tes isian, dan tes menjodohkan. Kemudian ada tes subjektif. Tes subjektif adalah salah satu bentuk tes tulis yang susunannya terdiri dari item-item pertanyaan yang masing-masing mengandung permasalahan dan menuntut jawaban siswa melalui uraian-uraian kata yang merefleksikan kemampuan berpikir siswa, yaitu uraian terbatas dan uraian bebas. Kemudian ada teknik non-tes. Teknik non-tes yaitu teknik penilaian atau evaluasi hasil belajar siswa yang dilaksanakan tanpa menguji siswa melalui pengamatan atau observasi, wawancara, angkat, ataupun skala. Dan ada teknik tes. Teknik tes meliputi tes lisan, tes tertulis, dan tes perbuatan. Tes lisan berbentuk pertanyaan lisan di kelas yang dilaksanakan pada saat pembelajaran di kelas berlangsung atau di akhir pembelajaran. Tes tertulis adalah tes yang dilaksanakan secara tertulis baik pertanyaan maupun jawabannya, sedangkan tes perbuatan atau tes ujuk kerja adalah tes yang dilaksanakan dengan jawaban menggunakan perbuatan atau tindakan. Tes uraian berupa pertanyaan yang menuntut siswa menjawab dalam bentuk menguraikan, menjelaskan,
mendiskusikan, membandingkan, memberikan alasan, dan bentuk lainnya sejenis sesuai dengan tuntutan pertanyaan. Sedangkan tes objektif dapat berbentuk soal benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, ataupun jawaban singkat atau isian. Contoh studi kasus. Dengan studi kasus yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kontekstual Teaching and Learning Berbantuan Media Konkret Terhadap Kompetensi Pengetahuan IPA. Berdasarkan contoh studi kasus tersebut ditemukan dengan jumlah populasi sebanyak 244 orang. Dari jumlah populasi tersebut kemudian dapat menemukan sampelnya dengan teknik sampling yang digunakan peneliti adalah teknik random sampling. Jika sudah dilakukan teknik sampling tersebut, maka sampel yang diambil oleh peneliti adalah dengan jumlah siswa sebanyak 35 siswa. Selain menentukan sampel dan populasi, peneliti juga menentukan variabel-variabel penelitiannya. Dengan judul studi kasus pengaruh model pembelajaran kontekstual teaching and learning berbantuan media konkret terhadap kompetensi pengetahuan IPA, di mana peneliti menggunakan variabel moderator, di mana variabel bebasnya adalah model pembelajaran, variabel terikatnya adalah kompetensi pengetahuan IPA, dan variabel moderatornya adalah media konkret. Kemudian pengumpulan data, peneliti menggunakan data primer. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan tes berupa tes objektif, pilihan ganda dengan jumlah soal 33 butir soal. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.